Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rizky Nur Rahman, Ria Nur Hasanah, Nurul Azizah, Nur Alifah, dan terakhir Nindira Husnul. Di sini kami akan membahas tentang evaluasi Brinkerhoff. Model evaluasi Brinkerhoff ini dikembangkan oleh Brinkerhoff NCS pada tahun 1983, mengemukakan bahwa ada 3 golongan evaluasi berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama. Golongan evaluasi tersebut adalah 1. Fixed versus Emergent Evaluation Design. Yang kedua ada Formative versus Summative Evaluation. Yang ketiga ada Experimental and Quasi-Experimental Design versus Natural or Unobtrusive. Desain fix ditentukan dan direncanakan secara sistematis, dan desainnya dikembangkan dengan mengacu pada tujuan program. Rencana analisis dibuat sebelumnya, di mana si pemakai akan menerima informasi seperti yang telah ditentukan dalam tujuan. Strategi pengumpulan informasi dalam desain ini menggunakan ada tes, angket, dan lembar wawancara. Selanjutnya yaitu langkah-langkah desain fixed dan desain emergent. Desain fixed, langkah-langkah yang pertama yaitu menyusun pertanyaan. Yang kedua, menyusun dan menyediakan instrumen. Yang ketiga, menganalisis hasil evaluasi. Dan yang keempat, melaporkan evaluasi secara formal kepada pihak pemakai. Dalam menyusun dan merumuskan masalah, evaluator harus mengacu pada tujuan program. Langkah-langkah desain emergent yang pertama itu observasi, yang kedua studi kasus, yang ketiga laporan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan desain fixed dan desain emergent. Desain fixed bersifat lebih terencana dan pasti, sedangkan desain emergent bersifat mendadak dan dilakukan secara saat program berjalan. Ya, selanjutnya yaitu contoh fixed design dan emergent evaluation design. Yang pertama yaitu fixed design, berupa program yang sudah direncanakan secara sistematis dan bersifat kuantitatif. Contohnya yaitu program Posyandu, dengan mengukur berat badan anak setiap bulannya, yang bertujuan untuk memantau kenaikan berat badan anak dari umur 0 sampai 24 bulan untuk mencegah terjadinya masalah kurang gizi pada anak balita. Lalu emergent evaluation design, contohnya yaitu pengetahuan dan pendidikan tentang adanya stunting di sekolah SD. Maka dilakukan penyuluhan dengan membagikan leaflet tentang stunting. Lalu selanjutnya golongan evaluasi yang kedua yaitu formative versus summative evaluation. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh data bagi keperluan revisi program, sedangkan evaluasi sumatif dibuat untuk menilai kegunaan suatu program. Lalu, pada evaluasi sumatif, fokus evaluasi ditunjukkan pada variabel-variabel yang dipandang penting dan berkaitan dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan formatif dan sumatif. Formatif dilakukan dengan cara memonitor secara langsung selama program berlangsung, sehingga lebih murah karena tidak harus mendatangkan tim evaluasi baru. Lalu yang sumatif itu dievaluasi di akhir program dan juga memerlukan tim pengevaluasi sendiri. Contoh formative versus summative evaluation. Formative evaluation yaitu program 1000 HPK, misalnya pemberian ASI eksklusif bagi ibu pekerja terhadap pertumbuhan anak untuk mencegah stunting. Lalu evaluasi program tersebut. Summative evaluation yaitu hasil akhir 1000 HPK dikaitkan dengan indikator keberhasilan dalam pemberian ASI eksklusif bagi pertumbuhan anak. Desain eksperimental dan kuasi eksperimental versus natural inquiry.
Desain eksperimental, kuasi-eksperimental, dan natural inquiry design merupakan hasil adopsi dari disiplin penelitian. Desain eksperimental dan kuasi-eksperimental digunakan untuk menilai suatu program yang baru diuji cobakan. Sedangkan natural inquiry dilakukan dengan cara evaluator terlibat langsung dengan sumber-sumber informasi serta program yang dilaksanakan. Contoh desain eksperimental dan kuasi-eksperimental versus natural inquiry. Desain eksperimental yaitu berbicara bahasa Inggris setiap hari Jumat di kampus Poltekkes Jakarta II, lalu dievaluasi program tersebut. Natural inquiry yaitu pada suatu penelitian atau program PMT ibu hamil, peneliti dan rekan-rekan yang membantu program tersebut ikut terlibat langsung dalam program ini sebagai seorang evaluator juga. Dari penjelasan teman-teman dapat disimpulkan bahwa model evaluasi Prinkenhoff merupakan model yang cocok digunakan untuk mengevaluasi program-program, baik program kesehatan maupun program yang ada di kampus dan yang lainnya. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila banyak kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Dan apabila ada yang kurang jelas, bisa didiskusikan di WhatsApp grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.